Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 6 ingin menjelaskan tentang bab 3. Saya Siti Mastupa, Saya Nurul Istiani, saya Putri Widyasuti, saya Gishifa. Selamat menyaksikan. saya akan menjelaskan arti penting mempelajari bab 3 tentang perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an dapat memberikan pelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar demokrasi pada masa awalnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional yang berlaku. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis seperti pada tahun 1950-an tentu dapat menjadi kita pembelajaran kesejarahan yang positif bila mana kita hendak membandingkannya dengan konteks kekinian. Lalu, belajar sejarah demokrasi terpimpin penting bagi kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami salah satu bentuk demokrasi dan sistem ekonomi yang pernah diterapkan di negeri ini. Pemahaman dan pengalaman kita akan kehidupan demokrasi diharapkan menjadi semakin kaya. Tentu dengan kesadaran akan kekurangan dan kelebihan yang ada. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Zakir. Kabinet Zakir adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Fungsi dan tujuan. Fungsinya yaitu menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktik korupsi kabinet, dan juga memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Contoh Kabinet Zakir ialah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah kabinet Zakir yang memiliki masa jabatan dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Natsir merupakan kabinet Zakir yang didirikan pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Dan juga Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet Zakir yang didirikan pada 3 April 1952 sampai dengan Juni 1953. Saya akan menjelaskan rencana pembangunan 5 tahun. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro yang ada di Indonesia. Repelita 1 dimulai pada tanggal 1 April 1969 setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tahun anggaran 1969 sampai 1970 pada tanggal 30 Maret 1969. Yang pertama, Repelita 1 1969 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita 2 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa
Bali, dan Madura. Di antaranya melalui transmigrasi. Repelita 3 1979 sampai 1984 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita keempat 1984 sampai 1989 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita kelima 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Repelita ke-6 1994 tidak selesai, bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka meningkatkan perekonomian dan industri nasional. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi. Ada 2 kesimpulan yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet, mulai dari kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Wiloko, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin, kabinet Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan kabinet Juanda. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Lalu kesimpulan yang kedua yakni dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya 2 kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu ada PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda atau Trikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi, Dwikora. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancangan Nasional dan deklarasi ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Sekian kesimpulan dari saya dan Agnes Syifa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.